Ini Budi. Budi adalah ASN Satker A yang bertugas mengurus gaji pegawai di Satker A. Dan ini Susi. Susi adalah PNS yang baru dipindahkan dari Satker X ke Satker A. Bagaimana Budi akan mengajukan gaji induk atau gaji susulan Satker A ke KPPN setelah Susi bergabung sebagai pegawai baru? Simak tips dari Budi ya, gaji induk dan gaji susulan Satker dijamin langsung approve dan berhasil konversi. Inilah 6 langkah yang dilakukan Budi agar bisa mengajukan gaji induk atau gaji susulan dengan pegawai baru tanpa ditolak. 1. Menerima SKPP dan ADK PND dari Satker lama. 2. Memproses ADK PND dan mencetak kartu pegawai pada aplikasi GPP atau BPP Satker. 3. Melakukan verifikasi data rekening bank pegawai baru. 4. Mendaftarkan supplier baru di Sakti dengan melakukan upload atau OTP ADK BCSR. 5. Memproses perhitungan gaji dengan aplikasi GPP atau BPP Satker dan melakukan rekonsiliasi gaji ke KPPN melalui iSPM. 6. Mengajukan SPM gaji setelah rekonsiliasi gaji berstatus berhasil konversi. Mengapa OTP ADK BCSR dilakukan lebih dahulu dari rekonsiliasi gaji? Hal ini bertujuan untuk menghindari penolakan gaji akibat kesalahan data supplier. 1. Satker A menerima surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP untuk pegawai pindah dan ADK PND dari Satker X. 2. Satker A memproses ADK PND pada aplikasi GPP atau BPP Satker. Kemudian, cetak kartu pegawai di aplikasi GPP atau BPP Satker. Lakukan verifikasi data. Bulan gaji terakhir di ADK PND dan di SKPP harus sama. Jika tidak sama, lakukan konfirmasi ulang ke Satker lama dan minta ADK PND yang sesuai dengan SKPP. 3. Satker A melakukan verifikasi data rekening bank pegawai baru. Bank yang digunakan harus sama dengan bank pembayaran gaji di Satker A. Jika bank sama, jangan melakukan perubahan supplier, khususnya pada nama dan NIP pegawai. Jika tidak sama, konfirmasi pegawai bersangkutan untuk membuka rekening baru di bank pembayar Satker. Jika pegawai sudah punya rekening di bank tersebut, maka boleh digunakan. Ingat, Satker wajib cek data OMSPAN untuk menyamakan data supplier di GPP dan SPAN. Caranya, masuk ke OMSPAN, pilih modul komitmen, lalu cari data supplier, pilih isian 3 pegawai pada tipe supplier, masukkan nomor rekening, kemudian kirim. 4. Jika data di OMSPAN dan GPP sudah sama, Satker A mendaftarkan supplier di Sakti dengan melakukan upload atau OTP ADK BCSR. Caranya, buka aplikasi GPP, pilih menu pegawai, lalu kirim data ke aplikasi Sakti, pilih ADK komitmen, lalu proses. Selanjutnya, lakukan upload ADK Kom di Sakti. Masuk Sakti dengan user OPR komitmen, pilih menu komitmen, ADK, ADK data pegawai, tambahkan ADK Kom yang telah dibuat, kemudian klik upload. Pastikan supplier pegawai baru ada di Sakti. Caranya, gunakan user OPR komitmen, pilih RUH, lalu pencatatan supplier, klik rekam,
Klik titik 3 di sebelah isian NIP, kemudian pilih nama pegawai sesuai ADK BCSR. ADK Komitmen atau KOM digunakan untuk membuat ADK BCSR atau ADK Supplier. Lakukan OTP menggunakan user PPK, kemudian kirim ke KPPN melalui portal Sakti. Tunggu hingga status berubah menjadi approve di Sakti. Cara OTP ADK KOM. Masuk dengan user PPK, pilih menu komitmen, ADK, lalu pilih ADK Supplier Interkoneksi OTP, klik nama pegawai yang mau dibuat ADK BCSR, lalu proses. Bila ADK BCSR ditolak, cek kembali OMSPAN dan perbaiki data pegawai. Daftarkan ulang supplier seperti tahap sebelumnya hingga status ADK BCSR approve di Sakti. Bila status ADK BCSR sudah approve di Sakti, lanjutkan proses perhitungan gaji atau pembuatan ADK GPP. Untuk menghindari penolakan SPM akibat kesalahan supplier, pastikan supplier berstatus approve di Sakti sebelum melanjutkan ke proses perhitungan gaji. 5. Satker A memproses gaji dengan aplikasi GPP atau BPP Satker dan melakukan rekonsiliasi gaji ke KPPN melalui aplikasi ISPM. Rekonsiliasi gaji di ISPM melampirkan 1. ADK GPP, 2. Data pegawai baru dalam bentuk ADK KRM untuk PNS atau ADK BRU untuk Polri, serta 3. SKPP pindah atau SK dan SPMT untuk CPNS. Satukan seluruh file dalam folder zip. 6. Setelah rekonsiliasi gaji berhasil konversi di ISPM, Satker A dapat mengajukan SPM gaji melalui Sakti. Sekian tips dari Budi. Sekarang, rekonsiliasi gaji dengan Susi sebagai pegawai pindahan telah selesai dan Budi siap mengajukan SPM gaji induk. Jangan lupa dicoba ya. Semoga bermanfaat.